Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Karena banyak banget teman-teman yang pernah lihat ya untuk si power supply XPG Pylon ini ya. Ketika 2 tahun ke belakang rilis ya, power supply ini tuh laris banget. Bahkan di e-commerce tuh stoknya pada habis. Kenapa? Waktu itu ya proteksi dari power supply ini di kelas 450, 550, 650 tuh paling lengkap. Tidak hanya sertifikasi dari 80 plus aja, tapi ada dari Cybernetic juga sertifikasinya. Jadi lumayan cukup lengkap. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, untuk proteksinya udah paling lengkap dibandingkan kompetitornya. Makanya ya, para calon yang mau rakit PC waktu itu ya, power supply yang paling dicari tentunya si XPG Pylon ini. Terus teman-teman yang mau upgrade GPU ya, waktu itu ya rilisnya GPU RTX 3000 series, upgrade GPU tentu juga upgrade power supply-nya juga. Dan ini juga jadi incaran yang mau upgrade si PC-nya juga ya. Nggak heran ya waktu itu si Pylon ini jadi langka lah di pasaran. Tapi untuk sekarang makanya udah banyak banget lah ya. Dan sekarang, nah ini saya langsung beli ya. Ini produknya baru banget datang, garansinya juga masih utuh. Tapi di sini saya akan bongkar teman-teman. Kita akan buktikan ya, apakah memang sebagus itu ya. Terus jeroannya kita akan buktikan juga apakah memang klaim dari si websitenya XPG itu beneran terbukti atau cuman gimmick aja gitu ya. Kita akan bongkar di sini. Katanya ini pakai main kapasitor dari Jepang yang terbaik gitu ya. Kita akan buktikan juga. Terus kita cari tahu juga sertifikasi Cybernetic tuh dipengaruhinya oleh apa. Nah, saya juga penasaran di sini. Makanya saya akan langsung bongkar ya. Ini saya punya yang 550. Ini saya udah pernah pakai ya di raketan PC yang sebelumnya. Kalau yang 650 ini baru. Jadi saya akan bongkar aja untuk yang 650. Sambil bongkar power supply-nya, saya sedikit berbagi dulu pengalaman. Ini obrolan-obrolan dari teknisi teman-teman saya yang tukang servis power supply ya. Power supply itu biasanya tuh kalau misalkan rusak disebabkan oleh main kapasitor yang performanya udah turun teman-teman. Makanya dia tuh memicu atau men-trigger ya komponen-komponen yang lain yang tidak sebagus main kapasitornya itu jadi cepat rusak. Makanya banyak brand power supply yang memberikan garansi lama ya, karena mereka yakin kalau misalkan kapasitor utamanya ya yang dipakai itu beneran bagus, maka si power supply tersebut bakalan jadi lebih awet atau lebih lebih panjang umur lah intinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kapasitornya bagus, mereka tuh bisa memberikan garansi panjang, bahkan 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun juga gitu ya. Kalau misalkan di atas 5 tahun, ya biasanya brand tuh berani memberikan garansi sepanjang itu karena tahu kapasitor yang digunakan tuh memang punya kualitas yang cukup bagus gitu. Oke, yang pertama di sini kita lihat dulu ya. Nah, ini fan-nya. Ini fan-nya kalau misalkan kita lihat dari Onghua. Onghua gitu ya. Ini hening banget kayaknya ya, karena udah punya sertifikasi Cybernetic noise-nya gitu ya. Ini sertifikasinya Cybernetic standar plus. Oke, kita langsung lihat aja teman-teman. Di sini di awal arus AC masuk udah langsung ada ketemu kapasitor polyester ya. Ini pengaman pertama. Kalau misalkan terjadi sesuatu yang rusak duluan tuh ya memang ininya dulu, nggak langsung ke bagian yang pentingnya. Jadi ini sangat penting sekali ya kapasitor proteksinya ya, proteksi kapasitor polyesternya. Terus di sini juga kelihatan teman-teman, di sini ada 2 induktor, lalu di tengahnya ini kayak relay ya. Ya relay, terus masuk lagi. Oke, kita langsung lihat aja dulu ya teman-teman. Ini nih main kapasitornya. Ini main kapasitornya dari Rubicon. Ya, memang kalau misalkan kita lihat dari tier list, Rubicon ini tuh jajaran pertama ya untuk tier list kapasitor dari Jepang. Untuk tegangan di sininya 400 volt dengan 470 mikrofarad ya. Ya memang untuk kapasitornya lumayan cukup besar juga ya untuk kelas 650 watt ini. Dan kita lihat, oh iya teman-teman. Nah ini nih, ini ada PWM-nya. Kita lihat teman-teman. Di sini PWM-nya kalau misalkan, saya lihat dulu. Oh ini teman-teman, sepertinya ini IC offline ya, bukan PWM. Saya penasaran aja gitu dengan IC ini. Terus di sini saya lihat ada kodenya TNY287PG. Nah teman-teman, saya penasaran ya. Ini kita akan searching dulu ya, TNY287PG ini. Nah si TNY287PG ini ternyata dia tuh ya
punya banyak kelebihan ternyata teman-teman. Yang pertama, untuk perpanjangan waktu on membuat komponen yang terhubung dengan PWM ini jadi lebih awet. Terus memaksimalkan fungsi dari MOSFET, meminimalisir gangguan hubungan singkat, terus reset tegangan AC yang cepat, dan yang terakhir dia tuh ada fitur EcoSmart sehingga bisa membuat hemat energi walaupun dengan memaksimalkan komponennya ya, memberikan tegangan-tegangan yang lebih maksimal tapi tetap memberikan energi yang lebih hemat. Bisa jadi IC ini yang membantu berperan pada efisiensi keseluruhan tegangan power supply XPG Pylon ini sehingga bisa mendapatkan sertifikasi ETA level silver. Ya mungkin aja ini ya teman-teman. Nanti kalau salah ya kalian bisa koreksi aja di komentar untuk info lebih akuratnya. Ini saya menghabiskan rasa penasaran aja gitu. Nah terus ketika saya searching ke bawah teman-teman, di sini ternyata ya TNY 287PG ini tuh dibuat oleh produsen ya semikonduktor asalnya dari Amerika teman-teman. Memang di sini disebutkan juga ya ada beberapa distributornya untuk di beberapa negara, ada dari Korea, dari China, dari Taiwan juga gitu ya. Kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab rasa penasaran saya pribadi khususnya gitu ya. Karena saya juga nggak terlalu paham banget ya untuk jeroan-jeroan si elektro seperti ini gitu ya. Lalu kita lihat dari sertifikasinya ya. Kalau misalkan kita bahas sertifikasi 80+ itu kan udah banyak banget yang bahas. Tapi kita lihat dari sertifikasi si Cybernetic-nya ya. Sekilas aja, apa sih sertifikasi dari Cybernetic itu? Cybernetic adalah sebuah perusahaan dari Siprus. Cybernetic baru saja mengumumkan sebuah sistem rating power supply baru. Jadi sistem rating ini tuh disebut sebagai ETA dan Lambda. Kedua sistem rating ini diharapkan bisa memberikan info terkait efisiensi dan tingkat kebisingan yang akurat ke pengguna power supply. Jadi ETA ini untuk rating efisiensi. Nah, di sini udah ada ya. Nah, ini yang silver ini ETA. ETA merupakan sistem rating yang digunakan untuk menunjukkan tingkat efisiensi yang ditawarkan oleh power supply. Cybernetic ETA atau Power Supply Efficiency membagikan dalam 6 level sertifikasinya, yakni Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium, dan Diamond. Jadi pemberian rating efisiensi ini tuh melingkupi pengujian efisiensi keseluruhan power factor, efisiensi, dan pampir power. Terus Cybernetic juga di sini menyebutkan bahwa proses pemberian rating yang mereka lakukan ini lebih lengkap dari yang diberikan oleh pihak lain. Mungkin pihak lain tuh seperti 80+-nya juga ya. Karena si Cybernetic di sini mengklaim bahwa rating yang mereka lakukan tuh lebih lengkap. Mereka juga menyebutkan bahwa pengkategorian yang mereka buat akan memudahkan pengguna untuk mencari power supply sesuai yang mereka inginkan. Terus yang kedua ada Cybernetic Lambda. Ini untuk tingkat kebisingan. Selain ETA ya Cybernetic Lambda juga ini ditawarkan untuk mengukur ya tingkat kebisingan sebuah power supply. Dan untuk noise efisiensinya dikategorikan dalam 7 level sekarang ya. Standar, standar plus, standar plus plus, A-, A+, dan A++. Dan mereka menyebutkan untuk pengujian ini dilakukan pengujian khusus. Nama-nama penyebutan ETA dan Lambda ini tuh katanya diambil dari bahasa atau huruf Yunani. Nah, jadi memang kalau misalkan kita lihat ya masuk ke websitenya si XPG Pylon, terus kita lihat di sana tuh ada sertifikasi si Lambda. Nah, sertifikasi yang dicantumkan di sana tuh teman-teman lengkap banget ya. Bahkan sampai ada 14 halaman di bawahnya tuh ya. Di sini saya juga kurang paham juga ya cara bacanya seperti apa ya. Tapi ini ya cukup lah untuk jadi bahan pertimbangan ya. Bukti kalau misalkan power supply ini tuh udah benar-benar lulus uji Cybernetic. Bahkan di paling bawahnya ini ya udah ada sertifikasi 115 voltnya diberikan untuk XPG Pylon, Cybernetic Silver, dan Cybernetic Standard Plus Plus. Dan di sini juga ternyata ada lab directornya, siapa yang ngujinya gitu ya. Termasuk ada tanda tangannya juga, Aristides ya, lab director. Nah itu ya teman-teman. Jadi memang pengujian si Cybernetic ini tuh benar juga ya, bisa menjadikan salah satu patokan ya untuk bisa membeli power supply yang benar-benar berkualitas. Jadi kalau misalkan udah ada sertifikasi Cybernetic ya, berarti power supply ini udah teruji dengan baik dan punya durability atau kualitas yang cukup bagus gitu. Ya, seperti itulah teman-teman. Oke, sekarang kita akan uji dulu ya seberapa stabil ya voltase 3 volt, 5 volt, 12 voltnya. Oke, kita langsung saja tes sekarang.
Let's go. Oke, sekarang kita akan tes singkat aja karena pengujiannya saya udah pakai juga ya untuk si power supply ini di beberapa rakitan PC. Di sini tes singkat aja. Saya pakai software OCCT dengan beban prosesor Ryzen 7 7700X dan Radeon RX 7700 XT, dilakukan stress test Port Royal, terus ditambah juga stress test si CPU Z. Beban CPU kalian udah lihat di sini udah 100%, begitu juga dengan GPU ya, 320 watt nih ya, usage-nya juga udah nyentuh 100% juga. Total keseluruhan PC ini ya naik turun di 460-480 watt. Ya memang sih masih jauh ke 650 watt, tapi di sini kita bisa lihat untuk tegangan ya yang dialirkan pada power supply ke komponen PC ini, khususnya ke motherboard. Ada 5 volt, kita lihat average-nya berjalan di 4,980 volt. Terus untuk 12 voltnya berada di 12,0 volt, dan untuk 3,3 voltnya berada di 3,29 volt. Masih dalam batas toleran, bahkan masih sangat stabil ya, walaupun dengan beban seberat ini. Terlihat sih di sini grafiknya masih lurus-lurus aja, tidak ada anjlokan yang sangat signifikan ya, masih lempeng-lempeng aja. Nah mungkin seperti itu teman-teman, akhirnya ya sedikit rasa penasaran saya ya untuk XPG Pylon ini bisa terobati. Pertama saya bisa langsung lihat main kapasitor atau kapasitor utamanya yang beneran pakai Rubicon. Ini tier nomor 1 di kelas kapasitor Japans. Walaupun kapasitor yang kecil-kecilnya ini ada yang masih menggunakan Teapo ya, mereknya tuh ya, masuk ke tier 2 kapasitor Taiwan. Dan di sini saya juga lihat ya ada board tambahan tuh ya, sepertinya ini untuk kestabilan tegangan output ya, tetap ya memperhatikan output akhirnya ya. Tegangan-tegangan yang dikeluarkan oleh power supply ini harus yakin stabil ya, supaya bisa menjaga komponen-komponen yang dialiri tegangan oleh power supply Pylon ini bisa lebih stabil. Kalau kekurangannya sih ya mungkin ya di kelas harga 650 watt ini harganya memang termasuk cukup mahal ya dibandingkan dengan kompetitor. Tapi ya ini terbayar juga oleh si proteksi yang lebih lengkap dan sertifikasinya juga yang lebih lengkap. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian punya masukan atau ada yang mau ditambahkan, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.